Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ya, apakah sudah sarapan, Tina? Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Nova sudah sarapan? Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi dan belajar di kelas ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar agar pelajaran kita lancar dan juga berkah. Silakan Melisa mimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Masih ada yang ingat pelajaran sebelumnya nih? Nola, pelajaran apa kita sebelumnya? Benar, kita belajar konduktor. Ada yang masih ingat lagi? Ya, Nova. Isolator. Ya, kita kemarin belajar konduktor dan isolator. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tina? Benar sekali, kita belajar perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Anak-anak sekalian, di sekitar rumah kalian apakah ada hewan? Ya, hewan apa? Ayam, angsa, burung, ikan. Benar sekali, banyak hewan di dekat rumah kalian ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hewan-hewan tersebut. Hewan tersebut masuk ke dalam perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan vegetatif atau generatif. Dan termasuk dalam perkembangbiakan ovipar atau vivipar atau opovivipar. Jadi pada hari ini kita mau belajar hal tersebut. Nah, silakan anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar. Baik anak-anak, sekarang buka buku tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua pada halaman 62. Kita akan mempelajari macam-macam perkembangbiakan pada hewan dan contoh perkembangbiakan pada hewan. Hayo, ada yang tahu ada berapa macam perkembangbiakan pada hewan? Iya betul, ada 2. Yang pertama itu ada perkembangbiakan generatif dan kedua ada vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif itu apa? Sudah ada yang tahu? Belum? Iya. Ibu Nova jelaskan ya. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Lalu, ada yang tahu ada berapa macam dari perkembangbiakan generatif? Iya, ada 3. Yang pertama ada ovipar, kedua ada vivipar, dan ketiga ada opovivipar. Ovipar itu apa? Ovipar itu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar itu berasal dari kata ovum yang artinya itu telur. Jadi ovum yang dihasilkan induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur yang menetas menjadi hewan yang baru. Pembuahan pada ovipar itu ada 2 macam. Yang pertama ada dari dalam tubuh induk betina dan dari luar tubuh induk betina. Ciri-ciri dari hewan ovipar itu tidak menyusui dan juga dia tidak memiliki daun telinga, serta dia tidak memiliki rahim dan juga kelenjar susu, dan tidak melewati masa mengandung.
Jadi, hewan yang termasuk pada golongan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, selanjutnya pipipar. Hewan yang masuk kelompok dari pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan juga melahirkan. Opumnya akan dibuahi oleh sperma dan tumbuh menjadi embrio. Embrionya akan menjadi janin. Nah, di dalam rahim induk betina, induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan akan melahirkan anaknya. Lamanya masa mengandung hewan itu berbeda-beda antara jenis hewan lainnya. Nah, untuk ciri-ciri dari pipipar itu, yang pertama mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Untuk selanjutnya ada opopipipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Setelah sel telur dibuahi embrio, akan tumbuh di dalam selaput yang menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh besar dan di dalam tubuh induk betina, embrio di dalam telur berkembang dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian bayi akan keluar dari tubuh induknya. Untuk ciri-ciri dari hewan opopipipar adalah tidak menyusui dan hewan ini berdarah dingin. Nah, baiklah, pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang sudah tahu apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara vegetatif, dapat kita sebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Apa itu aseksual? Aseksual artinya tidak terjadinya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini bisa kita bilang juga dengan perkembangbiakan tidak kawin. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Oke, yang pertama ada tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada bagian tubuhnya. Nah, tunas tersebut apabila sudah dewasa, maka tunas kecil itu akan memisahkan diri dari induknya menjadi individu yang baru. Selanjutnya, yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memotong atau memutus bagian tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian, bagian-bagian tubuh tersebut memisah dan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat, ini anggap saja hewan ya. Nah, hewan ini akan berfragmentasi. Ia akan membelah dirinya menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Nah, dia akan membelah diri, dia akan berfragmentasi menjadi beberapa bagian. Nah, dari bagian-bagian tubuh yang terbelah ini, ia tidak akan langsung menjadi individu yang utuh, tetapi ia akan berkembang dan bertumbuh menjadi individu yang utuh. Maka dia membutuhkan proses untuk tumbuh menjadi individu yang utuh. Yang terakhir ada membelah diri. Nah, membelah diri merupakan salah satu cara berkembang biaknya hewan. Ketika hewan membelah diri, inti sel dari hewan tersebut terbelah menjadi 2 bagian, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel dari hewan tersebut.
Kemudian setelah induknya membelah diri menjadi 2 bagian, maka kedua bagian tersebut hasilnya akan menjadi individu yang baru dan lengkap, atau bisa dibilang sudah langsung utuh. Dan yang terakhir ada membelah diri. Membelah diri merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak. Ketika hewan membelah diri, inti sel dari hewan tersebut terbelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan dari cairan dan dinding sel dari hewan tersebut. Kemudian, setelah induknya membelah diri menjadi 2, masing-masing hasil dari pembelahan tersebut menjadi individu yang baru dan utuh atau lengkap. Nah, untuk dapat lebih jelasnya, kita lihat di sini. Anggap saja ini sebuah hewan yang cara berkembang biaknya yaitu dengan membelah diri. Hewan tersebut akan melakukan proses perkembangbiakan dengan membelah diri, seperti ini. Nah, setelah membelah diri, kedua individu baru ini sudah menjadi individu yang utuh dan lengkap. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. A yaitu ovipar. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu ovipar? Coba Andini apa enggak? Iya, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya apa saja anak-anak? Coba Rizal. Ya, contohnya yang pertama yaitu ayam. Yang kedua, bebek. Yang ketiga ada yang bisa jawab gak? Coba Mutia apa? Ya, benar. Yang ketiga yaitu angsa. Yang kedua yaitu vivipar. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu vivipar? Coba Sandri jawab nak. Ya, pintar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Bantu ibu dong. Coba Atun. Iya, benar. Yang pertama yaitu kucing. Yang kedua apa ayo? Ya, yang kedua adalah anjing. Yang ketiga yaitu singa. Yang terakhir yaitu ovovivipar. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu ovovivipar? Iya, tapi kurang tepat ya anak-anak. Yang lebih tepatnya yaitu bertelur dan juga melahirkan. Jadi hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur tetapi juga melahirkan. Kalau hanya bertelur berarti kurang tepat ya anak-anak. Itu lebih tepatnya ke ovipar. Nah, anak-anak ada yang bisa ngasih contoh nggak? Coba Nadia. Apa? Ikan apa coba? Nah, iya benar. Yang pertama yaitu ikan hiu. Yang kedua ikan laut, kuda laut. Dan yang terakhir yaitu iguana. Yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama yaitu tunas. Ada yang tahu nggak contoh yang tunas seperti apa? Ya, anak-anak benar, yaitu ubur-ubur. Yang kedua yaitu fragmentasi. Seperti apa ya contoh hewan yang fragmentasi? Coba Zika, apa sayang? Belum, masih kurang tepat ya nak. Yang tepat yaitu adalah cacing pipih. Yang terakhir yaitu membelah diri. Ada yang tahu nggak bagaimana contoh hewan yang membelah diri? Coba ini. Ya, pintar. Yaitu contoh hewan yang bisa membelah diri yaitu. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu yang akan bertanya. Adi, coba jelaskan, perkembangbiakan hewan secara generatif itu apa? Iya, benar sekali. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan yang terjadi di dalam sel atau yang dikenal dengan perkembangbiakan hewan secara kawin. Selanjutnya, Dodi, coba jelaskan pengertian hewan
perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu apa? Iya, benar sekali. Perkembangbiakan hewan yang terjadi di luar sel atau yang dikenal dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan perkembangbiakan secara generatif itu ada apa saja? Iya, perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 macam. Yang pertama itu ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga itu ada ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Coba Adi sebutkan hewan yang berkembang biak secara ovipar itu apa saja? Iya, benar sekali. Ada ayam, ada angsa, ada burung, dan semua jenis unggas. Baiklah, selanjutnya Danu, coba sebutkan hewan yang berkembang biak secara vivipar. Iya, benar sekali. Ada sapi, ada kambing, ada singa, harimau, dan segala jenis mamalia. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar itu apa saja? Iya, benar sekali. Ada hiu, ada kuda laut, dan ada juga iguana. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 1 hewan yang berkembang biak dengan tunas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Iya, benar sekali, ubur. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, contohnya cacing pipih. Selanjutnya yang terakhir, ada yang tahu hewan yang berkembang biak secara membelah diri? Iya, benar sekali, yaitu amuba. Baiklah, jika kalian telah memahami materi ini, maka untuk minggu depan silakan kerjakan soal latihan pilihan ganda pada halaman 45 sekaligus esainya juga ya anak-anak. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugasnya, karena tugasnya itu untuk Ibu nilai ya anak-anak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca doa dulu anak-anak sebelum pulang. Dan baris yang rapi dan tertib.